Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak dan Mas kelas 10 khususnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, bertemu lagi di sini saya Bu Kurniasari ingin mencoba membahas tentang materi sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, untuk sistem persamaan linier 3 variabel sendiri ada beberapa metode. Yang pertama, ada metode substitusi. Kemudian yang kedua, ada metode eliminasi. Dan yang ketiga, ada metode campuran. Campuran di sini yaitu campuran antara metode substitusi dan eliminasi. Nah, untuk kali ini kita hanya akan mencoba membahas tentang metode eliminasi. Untuk metode substitusi dan campuran sudah ada di video sebelumnya ya. Nah, apa itu metode eliminasi? Metode eliminasi adalah sebuah metode pengerjaan sistem persamaan linier dengan cara menghilangkan salah satu variabelnya dengan cara menambahkan atau mengurangkan dengan menyamakan koefisien yang akan dihilangkan tanpa memperhatikan nilai positif maupun nilai negatif. Nah, itu tadi definisi dari eliminasi. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel dengan metode eliminasi. Langkah-langkahnya yaitu langkah yang pertama, pilih persamaan yang memuat bentuk variabel yang paling sederhana. Eliminasi atau hilangkan salah satu variabel, misalkan Z, sehingga diperoleh sistem persamaan 2 variabel. Langkah yang kedua, yaitu eliminasi salah satu variabel dalam sistem persamaan 2 variabel, misalnya X, sehingga diperoleh nilai salah satu variabel. Kemudian, eliminasi variabel lainnya yaitu Y, untuk memperoleh nilai variabel yang kedua. Langkah yang ketiga pada metode eliminasi yaitu tentukan nilai variabel ketiga yaitu Z berdasarkan nilai X dan Y yang diperoleh. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan coba bahas untuk contoh soalnya. Dengan metode eliminasi kita disuruh menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan. Ada 3 sistem persamaan yaitu X ditambah 2Y tambah Z sama dengan 7. Persamaan yang kedua ada 3X dikurangi Y dikurangi Z sama dengan 2. Dan persamaan yang ketiga ada 2X ditambah Y dikurangi 2Z sama dengan negatif 1. Nah, di sini kita akan mencoba ya menyelesaikan dengan menggunakan metode eliminasi. Penyelesaiannya kita misalkan terlebih dahulu untuk persamaan pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian kita akan mengeliminasi variabel Z dari persamaan pertama dan kedua. X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 7 dari persamaan pertama. Sedangkan dari persamaan keduanya yaitu 3X dikurangi Y dikurangi Z sama dengan 2. Nah, untuk mengeliminasi Z, karena di situ koefisiennya sudah sama, berbeda tanda ya, yang pertama tadi positif, yang kedua negatif, untuk menghilangkannya kita harus menjumlahkan. Sehingga didapatkan 4X ditambah Y sama dengan 9. Ini sebagai persamaan yang keempat. Di sini ada ya, untuk yang X ditambah 3X sama dengan 4X. Kemudian ada 2 dikurangi Y sama dengan didapatkan Y-nya. Nah, kemudian kita akan mengeliminasi variabel Z dari persamaan kedua dan ketiga. Di persamaan kedua ada 3X dikurangi Y dikurangi Z sama dengan 2. Persamaan ketiganya ada 2X tambah Y dikurangi 2Z sama dengan negatif 1. Nah, untuk mengeliminasi variabel Z, karena koefisiennya berbeda, maka untuk persamaan kedua kita akan mengalihkan semuanya dengan 2. Dan untuk persamaan ketiganya tetap ya dikalikan 1. Sehingga untuk persamaan kedua didapatkan 3X dikalikan 2 mendapatkan 6X. Negatif Y dikalikan negatif 2 didapatkan negatif 2Y ini ya.
Kemudian ada negatif Z, sama dikalikan 2 didapatkan negatif 2Z. 2 dikalikan 2 sama dengan 4. Kemudian yang kedua dikalikan persamaan, untuk yang persamaan ketiga kita kalikan 1 ya, jadinya tetap, sehingga didapatkan 2X ditambah Y dikurangi 2Z sama dengan negatif 1. Nah, Mbak dan Mas bisa diperhatikan di sini koefisiennya sudah sama. Ya, untuk Z-nya sama-sama 2. Nah, karena di sini tandanya negatif, ini juga negatif, maka kita akan menghilangkannya dengan cara mengurangi, sehingga didapatkan 4X dikurangi 3Y sama dengan 5. Kita dapatkan persamaan kelima. Nah, bagaimana setelah kita dapatkan persamaan kelima? Kita eliminasi variabel X-nya dari persamaan keempat dan 5. Pada persamaan keempat ada 4X tambah Y sama dengan 9. Persamaan kelima ada 4X dikurangi 3Y sama dengan 5. Nah, diperhatikan di situ bahwa di sini 4X sama dengan 4X juga. Koefisien sudah sama, berarti bisa langsung kita hilangkan dengan cara ditambah atau dikurangi. Karena sama-sama koefisiennya bertanda positif, maka kita harus kurangi. Sehingga didapatkan Y dikurangi 3Y sama dengan 4Y. 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Y-nya sama dengan 4 dibagi 4 sama dengan 1. Kita sudah ketemu satu nilai Y-nya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan mengeliminasi variabel Y dari persamaan keempat dan kelima. Persamaan keempat ada 4X tambah Y sama dengan 9. Yaitu 4X dikurangi 3Y sama dengan 5. Nah, karena variabel Y-nya koefisiennya belum sama, kita akan mengkalikan. Nah, yang atas itu dilihat koefisiennya 1. Supaya sama, di sini berarti kita kalikan 3. Sehingga didapatkan 12X tambah 13Y sama dengan 27. Caranya sama kayak tadi ya. 4X kali 3, 12X. Y kali 3 sama dengan 3Y. 9 kali 3 sama dengan 27. Untuk yang persamaan kelima, karena dikalikan 1, dia tetap 4X dikurangi 3Y sama dengan 5. Nah, di sini sudah sama. Koefisiennya 3 dan negatif 3. Untuk menghilangkannya, karena tandanya berbeda, maka kita harus menjumlahkan. Nah, 12X ditambah 4X ada 16X sama dengan 32. Sehingga didapatkan X-nya sama dengan 2. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu kita akan mengeliminasi variabel Y dari persamaan 1 dan 2. Pada persamaan 1 ada X tambah 2Y tambah Z sama dengan 7. Persamaan kedua ada 3X dikurangi Y dikurangi Z sama dengan 2. Ingat, kita akan mengeliminasi Y, tapi di sini koefisiennya berbeda. Yang atas 2, yang bawah negatif 1. Maka kita harus mengalihkan supaya mendapatkan koefisien yang sama. Yang atas kita kalikan 1 semua, persamaan yang bawah kita kalikan 2 semua. Sehingga didapatkan untuk persamaan yang atas tetap karena kali 1, yaitu X tambah 2Y tambah Z sama dengan 7. Kemudian persamaan yang kedua, kita kalikan 2 semuanya sehingga didapatkan 6X dikurangi 2Y dikurangi 2Z sama dengan 4. Nah, di sini terlihat ya Mbak dan Mas bahwa koefisien dari Y-nya sudah sama. Tandanya positif negatif, berarti supaya hilang kita harus menambah atau menjumlahkan. Sehingga X ditambah 6X sama dengan 7X, Z ditambah negatif 2Z sama dengan negatif Z. 7 ditambah 4 sama dengan 11. Kita dapatkan persamaan yang ke-6. Kita akan mengeliminasi Y lagi dari persamaan kedua dan ketiga. Untuk persamaan kedua ada 3X kurangi Y kurangi Z sama dengan 2. Persamaan yang ketiga, 2X ditambah Y dikurangi 2Z sama dengan negatif 1. Karena variabelnya di sini koefisiennya untuk Z-nya sudah sama, 1 ya,
Maka kita untuk menghilangkannya langsung dijumlahkan saja. Berarti didapatkan 5X dikurangi 3Z sama dengan 1. Persamaan ke-7. Nah, kemudian kita akan mengeliminasi variabel X dari persamaan ke-6 dan ke-7. Di persamaan ke-6 ada 7X dikurangi Z sama dengan 11. Persamaan ke-7 ada 5X dikurangi 3Z sama dengan 1. Karena kita mau menghilangkan X-nya, di sini koefisiennya berbeda. Sama seperti tadi, kita harus mengalihkan. Yang atas kalikan 5 semuanya, yang bawah dikalikan 7 semuanya. Sehingga persamaan yang atas diperoleh 35X dikurangi 5Z sama dengan 55. Ini ya, 7 dikali 5 sama dengan 35X, seperti itu. Nah, untuk persamaan yang kedua atau yang ketujuh ya, di sini ya, 5X dikurangi 3Z sama dengan 1 kali 7, berarti tetap ya. Nah, kalau koefisiennya sudah sama, di sini 35 dan di sini 35, kita tinggal mengurangi. Kenapa kok mengurangi? Kenapa? Karena di situ tandanya sama-sama positif. Sehingga didapatkan negatif 5Z dikurangi negatif 21Z sama dengan 16Z. Nah, kemudian yang ruas sebelahnya 55 dikurangi 7 yaitu 48. Sehingga ketemu untuk Z-nya 48 dibagi dengan 16 yaitu kita ketemu 3 ya. Jadi, karena nilai X, Y, dan Z-nya sudah ketemu, kita bisa menuliskan himpunan penyelesaiannya, yaitu 2, 1, dan 3. 2 di sini sebagai X, 1 sebagai Y, dan 3-nya sebagai Z. Semoga satu contoh tadi bisa dipahami ya Mbak dan Mas. Semoga bisa paham tentang metode eliminasi. Oke. Terima kasih, semoga sehat selalu, tetap semangat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di materi selanjutnya.